Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kembali kepada Allah Ta'ala karena karunia-Nya agar pada malam hari ini kita mencari ilmunya, firman-firmannya, demikian juga hadis-hadis dari utusannya. Nikmat yang adalah kita banyak bersyukur dan berharap atasnya agar kita diberikan istiqomah, karena nikmat seperti inilah yang bermanfaat untuk kehidupan kita di alam barzah, juga di hari kebangkitan ketika kita dibangkitkan di hadapannya. Bukan nikmat hidup yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, bukan juga nikmat dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, tetapi nikmat kita beribadah kepadanya, inilah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan akhir kita. Maka adalah kita terus berharap agar kita diberikan istiqomah. Selain tentunya kita juga berharap agar Allah berikan kepada kita afiat, sebagaimana kalau kita zikir pagi dan petang kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, sebagaimana kita juga minta kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi bagi orang beriman, ya, nikmat yang sangat mereka harapkan adalah hidayah, yang itu kita senantiasa memintanya setiap kali sholat kita, setiap kali kita membaca suratul Fatihah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, utusan Allah kepada kita semua, yang menyampaikan risalahnya agar kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, agar kita menempuh jalannya selamat bahagia dunia kita akhirat kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya, mendapatkan syafaatnya, dan kita berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang melanjutkan bab as-sidqu. Ya, bab as-sidqu yakni jujur. Ya, kita melanjutkan bab 4 dari kitab Riyadhis Shalihin. Kemarin kita sudah tuntas bahas as-sabar. Sekarang kita bahas as-sidqu. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ke pembahasan yang awal, ya, masalah taubat, masalah ikhlas. As-sidqu, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan, menggambarkan tentang as-sidqu. Sidqu itu apa? Manzilatul qaumil a'dham, itu adalah kedudukan satu kaum yang paling agung, paling mulia. Ya, umat yang paling mulia itu adalah umat yang menyebar pada setiap individu di dalamnya kejujuran. Ya, masyarakat yang maju, masyarakat yang agung, mulia adalah masyarakat yang setiap individunya
ya, menjadikan jujur itu sebagai sifat mereka, yang darinya akan muncul kemuliaan yang lainnya, keutamaan yang lainnya. Beliau juga mengatakan wa thariqul aqwam, ini adalah jalan yang paling tegak, alladzi man lam yassir alaihi fa huwa minal munqati'in al-halikin. Orang yang tidak melalui jalan itu, maka dia termasuk orang yang terputus dan binasa. Orang itu kalau nggak jujur pasti akan binasa. Ya, nggak usah lama, pasti dia akan binasa. Atau kalau sekiranya dia tidak binasa dalam kehidupan dunianya, pasti akan binasa dalam kehidupan akhirnya. Dengannya lah dibedakan antara orang nifak dengan orang iman. Orang beriman akan senantiasa jujur, orang nifak maka senantiasa dusta. Dibedakan juga dengannya para penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan jujur itu adalah saifullah fi ardi. Dia ibarat pedang Allah di muka buminya. Alladzi mawadu ala syai'il aqta'u. Tidaklah pedang itu diletakkan atas sesuatu, pasti dia akan memutusnya. Wala wajha batilan illa ardahu wa sar'ahu. Tidaklah pedang ini dihadapkan dengan kebatilan, pasti kebatilan itu akan dibinasakan, akan dimusnahkan olehnya. Ya, kejujuran itu akan mengalahkan kebatilan. Ya. Nah, dia adalah ruhul amal, dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia adalah ruhul amal, dia adalah ruh dari setiap amal, dari setiap aktivitas kita. Kita sebenarnya butuh kejujuran dimanapun, ya, di tempat kita kerja, di rumah, di jalan, atau kita kerja sama orang, ya kita butuh jujur. Bukan hanya urusan agama, untuk urusan dunia pun kita juga butuh jujur. Ya, jujur itu adalah ruh dari setiap aktivitas kita. Ya, maka kejujuran itu harus senantiasa ada pada kita. Kemudian beliau juga mengatakan dia adalah khusus dalam masalah agama asasu binaiddin, yakni pondasi bangunan agama. Pondasi bangunan agama itu apa? Yakni kejujuran. Ya. Dia adalah darajatuhu taliyah li darajatin nubuwah. Kejujuran itu punya derajat setelah derajat nubuwah. Jadi derajat paling tinggi itu adalah nubuwah. Ya, orang yang mendapatkan nubuwah namanya nabi. Kemudian derajat setelahnya adalah as-sidqu, kejujuran. Orang yang jujur disebut dengan siddiq. Ya. Ini adalah arfa' darajatil alimin, derajat alim tertinggi, yakni nubuwah. Kemudian baru setelahnya as-siddiq. Ya. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Imam Nawawi mengetengahkan beberapa nas kaitannya dengan masalah jujur ini. Di antaranya firman Allah surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur. Allah merintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, karena yang bisa jujur itu hanya orang beriman. Ya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka jujur, wa yalzamus sidqa, dan senantiasa menetapi kejujuran, dimanapun senantiasa jujur. Liyakunu min ahli, agar dia termasuk orang jujur, agar dia termasuk orang jujur. Jadi diperintahkan untuk jujur orang beriman. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, beriman kepada Allah dan nabinya, maka adalah dia jujur dan senantiasa menetapi kejujuran, senantiasa jujur dimanapun, ya, dimanapun urusan dunia, apalagi urusan agama. Kita diperintahkan untuk jujur, dan itu menjadi sifatnya orang-orang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi pun orangnya juga senantiasa jujur. Ya, makanya orang-orang merasa aman dengan
beliau akhirnya mereka menggelari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Amin. Ya, semuanya diantaranya berawal dari kejujuran beliau. Ya, ketika dagang beliau jujur. Juga Imam Nawawi mengetengahkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 35, was-sadiqina was-sadiqati, dan laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kejujuran itu adalah khoslah mahmudah. Khoslah mahmudah, sifat yang terpuji. Ya, diperintahkan kepada orang beriman, laki ataupun wanita, tidak ada bedanya untuk jujur. Ya, untuk jujur. Dalam kehidupan rumah tangga juga harus jujur. Dalam kehidupan luar rumah tangga pun juga harus jujur. Kehidupan di tempat kerja, ya, di pasar, di pabrik atau di instansi manapun, kita diperintahkan untuk jujur. Apalagi untuk urusan agama harus jujur. Ya, ini adalah sifat terpuji. Kemudian Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 21, ini juga diketengahkan oleh Imam Nawawi, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Falau sadaqullaha, sekiranya mereka itu jujur kepada Allah, maka itu baik untuk mereka. Ya, sekiranya mereka itu jujur kepada Allah, niscaya itu baik untuk mereka. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita buah dari kejujuran, thamratus sidq. Apa? Yakni kebaikan, khairun lahum. Buah dari kejujuran itu adalah kebaikan. Namanya kalau disebutkan kebaikan nakiro itu ya banyak sekali, kita nggak bisa membatasi. Ya, jadi kita tidak bisa membatasi. Demikian juga kejujuran itu akan menyelamatkan. Jadi kejujuran itu akan menyelamatkan. Ya. Jadi akan menyelamatkan. Kalau kita jujur pasti kita akan selamat. Memang di awalnya sepertinya kita nggak akan selamat karena kita jujur, tapi di balik itu, ya, akibatnya atau peristiwa yang terjadi setelahnya, setelah kejujuran itu memang pahit awalnya, pasti manis rasanya setelahnya. Makanya disebutkan dalam kitab ini, alladzi yu'til a'mal qimataha, yang akan memberikan setiap pekerjaan kita itu nilainya. Pekerjaan kita itu sebenarnya tidak dinilai dari pekerjaannya, tapi yang gak kalah penting adalah seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia adalah ruhul amal. Ya, makanya berapa banyak sekarang orang di instansi apapun, ya, swasta, khususnya yang terjadi di swasta ini. Orang kerja tidak dilihat dari pekerjaannya, tapi diawali dari kejujuran dia. Jadi dari kejujuran dia, dari sikap dia secara umum, dari attitude dia, khususnya itu adalah kejujuran. Ya, banyak yang sekarang menjadikan kejujuran itu sebagai nilai sikap sebelum dia bekerja di satu tempat. Kalau namanya pekerjaan itu nanti bisa adaptasi, orang kerja dimanapun nanti bisa adaptasi. Tetapi masalah kejujuran ini ya tidak bisa. Ya, kalau tidak kita melatih diri kita dari awalnya. Ya, makanya di sana dikatakan di sini, karena ini adalah ruhnya, ya, inilah ruhnya. Maka yang menjadikan setiap pekerjaan itu bernilai itu karena ada ruhnya. Apa ruhnya itu? Kejujuran. Sekiranya mereka mengikhlaskan karena Allah dalam iman mereka, mereka jujur dalam ketaatan mereka, ini khususnya orang-orang munafik, pasti itu kejujuran baik bagi mereka. Orang munafik kan gak jujur, antara hatinya dengan lahirnya beda. Hatinya membenci, lahirnya mencintai, gak jujur. Nah, beberapa hadis yang diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, mengantarkan kepada albir. Albir itu apa? Ismun jami' likulil khairat. Ya, istilah yang mencakup semua yang baik. Jadi jujur itu mengantarkan kepada semua yang baik. Pokoknya kalau kita jujur mengantarkan kepada semua yang baik. Ya. Misalkan kalau di pasar ketika kita dagang,
Ya, ketika kita datang kita katakan apa adanya. Oh, jangan yang ini sudah berapa hari. Kita katakan apa adanya. Maka mengantarkan kepada kebaikan. Apa kebaikan itu? Orang akan percaya kepada kita dengan kejujuran kita. Karena dengan kejujuran kita menyelamatkan orang yang muamalah dengan kita dari kecurangan, dari kebinasaan dan lain sebagainya. Kemudian Nabi bersabda, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Kemudian Nabi bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada fujur. Fujur itu apa? Perbuatan buruk. Ya, orang kalau sekali tidak jujur, orang sekali dusta, maka rentetan selanjutnya itu setelahnya adalah dia akan melakukan kedustaan yang lainnya. Entah kedustaannya itu kecil ataupun besar. Wa innal fujura yahdi lana, dan sesungguhnya kefajiran atau perbuatan buruk akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seseorang benar-benar berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kadzab. Ya, kalau kadzib itu orang yang berdusta, kalau kadzab itu pendusta. Artinya dia senantiasa mengulang-ulangi kedustaan dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan mengantarkan kepada surga. Ya, dan seseorang ketika dia jujur, senantiasa jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Tapi sebaliknya, ya kan, kedustaan ya akan mengantarkan kepada kefajiran, perbuatan buruk, dan perbuatan buruk akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang akan dusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Apa pelajaran dari hadis ini? At-targhib fi sidq, anjuran untuk jujur, karena dia adalah sebab setiap kebaikan. Konsekuensinya pelajaran yang kedua, at-tahdhir minal kadhib, peringatan jangan sampai dusta, ya, dan menggampangkan. Sekali-kali saya nggak pernah melakukan ini, sekali-kali nggak jadi masalah. Ya kalau misalkan sekali-kali kemudian berhenti, tapi kalau sekali-sekali akhirnya ketagihan. Karena pada umumnya orang kalau sekali melakukan perbuatan dosa itu seringkali ketagihan. Kadung enak, kadung nyaman gitu kan. Akhirnya menjadi sebab kulli syarr, menjadi sebab setiap keburukan. Makanya sekecil apapun tetap berusaha untuk senantiasa jujur. Ya, di setiap medan pekerjaan. Ya, kita kerja dimanapun kita berusaha untuk jujur. Ya, jujur bukan hanya masalah keuangan, jujur juga masalah waktu, jujur masalah yang lainnya. Ya, kita berusaha untuk jujur. Kemudian pelajaran yang ketiga, man taharras sidqa, siapa yang berusaha untuk senantiasa jujur, maka sorosijiyatan lahu, akan menjadi sifatnya. Ya, jadi siapa yang berusaha untuk jujur, dia akan menjadi sifatnya. Kejujuran itu menjadi sifatnya. Tapi siapa yang bermaksud untuk dusta, maka dusta akan menjadi akhlaknya. Ya, dusta akan menjadi akhlaknya. Ya, jadi siapa yang berusaha untuk jujur, maka jujur itu nanti akan menjadi sifatnya. Ya, dan siapa yang melakukan kedustaan, bermaksud melakukan kedustaan, maka suatu ketika kedustaan itu akan menjadi akhlaknya. Jangan sama dia ini orangnya enggak jujur gitu. Ya, masih halus. Kadang mengatakan jangan dia orangnya pendusta. Nah, itu lebih keras lagi, lebih kasar lagi. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi suatu ketika kejujuran itu akan menjadi sifat. Demikian juga suatu ketika kedustaan itu menjadi akhlak. Ya, yang menjadi sifat. Maka adalah kita membiasakan untuk senantiasa jujur. Seperti kisah kejujuran Ka'ab bin Malik ketika dia menemui Nabi SAW selepas datangnya Nabi dari perang Tabuk. Nabi SAW punya kebiasaan. Nanti kalau kita bahas kitab Taubah akan menemui hadis ini. Jadi orang-orang munafik datang kepada Nabi
Ya, mereka minta maaf, nggak bisa ikut perang Tabuk. Nah, adapun Ka'ab bin Malik, dia jujur, saya nggak pernah sesiap saat ini, wahai Rasulullah. Saya biasanya nggak siap, tapi kali ini saya siap. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak berangkat. Jadi dia mengatakan dengan jujur. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan dia telah berkata jujur. Akhirnya pertobatannya ditunda. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik Nabi SAW maka doakan mereka, Allah mohonkan, Nabi SAW mohonkan ampun. Tapi kepada Ka'ab bin Malik maka ditunda. Sampai akhirnya kisah pertobatannya itu diabadikan dalam surat At-Taubah itu. Ya, diabadikan dalam surat At-Taubah di akhir-akhir. Ya, maka Nabi bersabda, adapun dia maka dia jujur. Maka buah dari kejujuran dia itu adalah akhirnya taubatnya diterima setelah 40 hari. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, ya kan? Dan setiap orang Islam pasti akan membaca kisah itu. Ya, bahwa jujur itu penting. Jujur itu penting. Dengan kejujuran akhirnya mendatangkan kebaikan. Pelajaran yang keempat, man ishtara bi syai', siapa yang terkenal dengan sesuatu, boleh dia disifati dengan sesuatu itu. Orang yang terkenal dengan kejujuran dia, boleh dia disifati dengan sifat itu. Dia orang jujur. Nah, kayak gitu. Nah, adapun orang yang terkenal dengan kedustaannya, hati-hati, orang itu sering meleset. Ya, kalau ditagih meleset. Nah, itu berarti boleh dia disifati dengan sifat seperti itu. Oh, dia pendusta. Apa biasanya sing meleset niku napa? Sing meleset napa? Bayar utang. Nah, itu meleset. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu beliau doanya itu adalah berlindung dari utang. Karena apa? Pernah ditanya, kenapa wahai Rasulullah Anda berlindung dari utang? Karena pada umumnya orang yang utang itu suka dusta. Saya tak bayar sabulan, mari ngono meleset. Ya, iya teman, mari ngono rong minggu, insyaallah rong minggu, teman rong minggu, meleset maneng gitu kan. Jadi seperti itu. Ya. Maka siapa yang terkenal dengan sesuatu, boleh dia disifati dengan sesuatu itu. Nah, kemudian pelajaran yang lain, ini yang juga nggak kalah penting. Al-akhlaq al-fadilah, akhlak yang baik itu tuktasabu bitakhalluq. Ya, akhlak yang baik itu muncul dengan dibiasakan. Ya, jadi muncul dengan dibiasakan. Makanya kenapa akhlak itu dari kata kholaqo. Kholaqo artinya apa? Mencipta, membuat. Artinya akhlak itu harus dimunculkan, dilatihkan. Bukan muncul dengan sendirinya, enggak. Akhlak yang baik, jujur itu harus dilatih. Jadi kejujuran itu harus dilatih. Ya, dibiasakan. Biasakan anak untuk jujur agar dia menjadi seorang yang siddiq. Itu harus dilatihkan, dibiasakan. Tuktasabu bitakhalluq, hanya muncul dengan dibiasakan. Makanya kenapa ya para ulama menyebutkan akhlak ya itu turunan kata dari kata khalaqa. Khalaqa itu artinya mencipta, artinya membuat. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu dilatih. Ya, dibiasakan. Ya, anak kita nggak mungkin akan menjadi seorang yang jujur kalau tidak dilatih menjadi anak yang jujur. Kita pun juga sama, kita tidak akan menjadi orang yang jujur kalau kita tidak melatih diri kita untuk menjadi orang yang jujur. Ya. Nah ini. Kemudian pelajaran yang terakhir, amal sholih, ya amal yang baik nanti menyebabkan pelakunya akan tinggal di surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Ya, amal yang baik akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, wa innal fujura, sesungguhnya kefajiran, amal yang buruk akan mengantarkan kepada neraka. Ini hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua diketengahkan oleh Imam Nawawi dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Hasan, ya, cucunya Nabi. Dia mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, kepada yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya jujur, kejujuran itu adalah ketenangan.
Wal kadhiba ribatun. Adapun kedustaan ribatun, mendatangkan kebimbangan. Orang kalau jujur itu biasanya setelah dia berkata jujur kan dia tenang. Iya, saya salah. Kemudian dia mengatakan seperti itu dengan jujur, tenang dia. Tapi ketika dia berdusta, dia akan bimbang, dia akan nggak tenang, dia akan diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Orang kalau nggak jujur itu seperti itu. Orang kalau dusta itu seperti itu. Nah, sabda Nabi yuribuka dikatakan oleh Imam Nawawi. Apa makna yuribuka? Maknanya adalah utruk mata syuku fi khilli. Tinggalkan apa yang kamu ragu perihal halalnya. Wa'dil ila ma la tasyuku fi, dan berpalinglah kepada yang kamu tidak ragu-ragu perihal kehalalannya. Ya, kita misalkan ragu-ragu ini halal atau haram, halal atau haram. Ragu-ragu ya sudah, tinggalkan saja. Ya, ragu-ragu tinggalkan saja. Tapi kalau yakin, nah itulah ya ketenangan. Itulah ketenangan. Ya, ketika kita yakin itu adalah ketenangan, mendatangkan ketenangan. Demikian juga seperti jujur itu mendatangkan ketenangan. Nah, yang dimaksud dengan tumaknina itu apa? Istiqrarul qalbi, yakni hati itu mantap, ada mutirabi, hati itu tidak ragu-ragu, jiwa itu tenang. Itu makna daripada tumaknina. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Termasuk sifat wira'i. Wira itu takwa ya. Wira'i apa ya? Orang Jawa mengatakan wira'i. Orang Ponorogo mengatakan warok. Nah itu wirok. Warok itu dari wirok. Ya. Termasuk wirok adalah berhenti ketika ragu-ragu. Inda subhat. Ketika subhat, ketika kita ragu-ragu. Termasuk wirok, termasuk takwa itu adalah kita berhenti. Tidak melakukannya, tidak menjalaninya. Misalkan kita ragu-ragu. Ini halal atau haram, ini boleh atau tidak. Misalkan kita ragu-ragu, maka termasuk sifat wira, sifat takwa adalah kita berhenti. Karena fa'innal halal al-mahdha, karena yang halal saja itu pasti, ya kan, tidak akan mendatangkan kebimbangan. La yakhsulu lil mu'minin fi qalbi minhu riba. Kalau halal saja dia itu murni halal, pasti tidak akan mendatangkan keraguan pada diri seorang mukmin. Nggak akan mendatangkan keraguan pada diri seorang mukmin. Halal saja. Kalau dia tahu ini halal, pasti dia akan tenang. Oh, halal kok. Ya, kok halal kok. Misalkan jual beli, ya, jual beli. Di situ tertulis, ya, di situ tertulis, ya, barang ada cacatnya boleh dikembalikan. Ya kan? Tenang dia. Ya, dia akan tenang. Tapi ketika misalkan dalam jual beli itu tertulis barang sudah dibuka tidak boleh ditukarkan, nggak ada kecualinya lagi. Wah, ini nanti ya kalau bukunya nggak ada cacatnya, barangnya nggak ada cacatnya, pengalaman orang kok seperti itu, sudah tinggalkan. Nah, itu namanya takwa, wira. Artinya ketika dia ragu-ragu di sana sudah tinggalkan. Ya, dia akan meninggalkan. Ya, makanya wa manittaqa asyubhat faqad istabra lidini wa iblis. Siapa yang menjauhi yang subhat berarti dia menjaga agama dan kehormatannya. Dia tahu ini meragukan, kemudian dia menjauhi, agamanya selamat, kehormatannya selamat. Ya, agamanya selamat, kehormatannya selamat. Saya tidak puasa bulan Ramadan, ya kan? Ya berarti saya boleh makan. Wis aku tak ngarunge ke pinggir dalan. Nah, ini kan mendatangkan subhat bagi orang-orang. Berarti agamanya dan kehormatannya tidak terjaga. Sampai ini muslim tak, kok mangan gitu kan. Orang kalau ada udzur, dia boleh tidak puasa, tapi bukan berarti tidak puasa akhirnya dia makan di hadapan orang, apalagi di samping jalan, tidak boleh. Karena itu akan mendatangkan tuduhan. Agamanya jadi rusak, kehormatannya rusak. Sampai ini muslim tak, kok gak puasa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau halal saja, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Misalkan, ketika dia halal untuk berbuka karena tidak berpuasa, karena sakit, dia makannya di rumah tanpa sepengetahuan orang. Ya, nggak nunjukkan di hadapan orang. Karena apa? Ya karena dia ada udzur. Karena dia ada udzur. Tapi kalau misalkan dia makan, apalagi sampai marung di samping jalan,
Nah, ini mendatangkan syubhat yang menjadi sebab agama dan kehormatannya rusak. Berarti dia tidak wiroi, dia tidak hati-hati. Ya, dia tidak wiroi, dia tidak hati-hati. Ini mendatangkan ketidaktenangan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian pelajaran yang gak kalah penting yang disebutkan dalam kitab ini, kembali kepada hati ketika dalam kondisi yang meragukan seperti ini, ya, menjadikan hati tenang, menjadikan jiwa itu lapang, maka inilah kebaikan, inilah sesuatu yang benar, inilah sesuatu yang halal. Karena kebaikan itu mesti menentramkan hati, menenangkan hati. Beda dengan dosa. Beda dengan dosa. Dosa itu tidak menenangkan hati, tidak menentramkan hati. Ya, kayak kita misalkan buka HP, kemudian HP-nya itu banyak iklannya. Mesti kalau anak kita lihat, ngapain dia lihat? Itu kan nggak tenang. Iki golek ndelok, anakku protes apa enggak gitu. Itu kan membuat hati kita nggak tenang. Tapi kalau yang kita baca ilmu ini, masih anak ndelok, istrinya lihat, ya biasa saja. Tapi kalau yang dibuka itu ternyata banyak iklan wanita, istri lihat, ngapain saya lihat? Ini kan nggak tenang. Ya, ini nggak tenang. Makanya harus jujur. Ya, ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kebalikannya, dosa haram, keburukan, tartagu bihi wala tatmainu ilaihi. Pasti jiwa kita ini akan ragu, jiwa kita nggak akan tenang. Ya, maka ini harus kita biasakan. Jadi kalau kita belajar tazkiyatun nafas, ini bagian dari mendidik jiwa agar jiwa kita ini menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, jujur ini termasuk cara mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Sehingga jiwa yang tenang itu ketika dia baca Al-Quran, dia tenang. Ketika melihat ilmu, baca kitab, baca tulisan yang bermanfaat, maka dia tenang, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ini bagian daripada mendidik jiwa yang tenang. Mendidik diri kita untuk jujur, ini bagian dari mendidik jiwa kita akan menjadi nafsul mutmain. Ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abu Sofyan, Sakhar bin Harb. Abu Sofyan, ya, dia meriwayatkan ini, ya, hadis yang panjang, fi qissati Heraklius, kisah ketika dia berhadapan dengan Heraklius. Jadi ini riwayatnya, ketika itu Sofyan belum masuk Islam. Abu Sofyan itu masuk Islam kan sebelum peristiwa Fathu Mekah. Adapun ini peristiwanya adalah tahun ke-6 Hijriah. Yani ketika itu dia datang ke Syam, ya, memimpin biasanya memimpin kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Nah, dia mengisahkan tentang kisah Heraklius dalam hadis yang panjang, hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Suatu ketika dia berada di sana, Heraklius itu memanggil. Jadi Heraklius ketika mendapatkan surat dari Nabi yang ngajak Heraklius, demikian juga dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Jazirah Arab ketika itu untuk menerima Islam, maka Heraklius mendengar bahwa di Syam ada orang dari Arab, orang dari Mekah yang datang ke situ. Maka mereka dipanggil, dan ketika itu pimpinannya adalah Abu Sofyan. Ya, maka kemudian Abu Sofyan itu disuruh maju. Ya, ditanya mereka ini, rombongan ini ditanya, siapa yang paling mulia di antara kalian? Maka akhirnya Abu Sufyan maju. Kemudian Heraklius mengatakan agar dia maju, kemudian orang-orang yang lainnya disuruh mundur. Ya, kalau dia berkata benar, maka benarkan. Kalau dia berkata dusta, maka dustakan. Ya, intinya adalah Heraklius ingin cross check tentang orang yang ngaku nabi yang ketika itu memberikan surat kepada Heraklius. Ya, yang ketika itu memberikan surat kepada Heraklius bahwa Nabi SAW itu kan ngajak pemimpin-pemimpin dunia ketika itu untuk menerima Islam, dan tidak ada yang menerima Islam ya kecuali
Raja Najasyi Habasyah yang menerima Islam. Adapun yang lain tidak. Heraklius awalnya mau menerima, tetapi karena dia khawatir kehilangan kedudukannya, kehilangan dunianya, akhirnya dia pun tidak menerima. Ya, ketika itu para penasihatnya dari kalangan pendeta Nasrani protes. Ya, di akhir daripada di sini disebutkan kalau yang kamu katakan itu benar, maka dia akan menguasai bahkan tempatku saat ini berpijak. Hanya saja aku tidak mengira kalau dia adalah dari kalangan kalian. Jadi Heraklius itu mengimani kedatangan Nabi terakhir itu mengimani. Ya, tapi ketika dia berkata seperti itu kemudian gaduh, pendeta-pendetanya gaduh, ya kan? Akhirnya dia mengatakan, saya tadi mengatakan cuma bergurau saja. Itu ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ya. Nah, di antara yang disebutkan di sini adalah ketika Abu Sufyan Heraklius bertanya, "Famadza ya'murukum?" Apa yang orang ngaku nabi ini perintahkan kepada kalian? Maka qala Abu Sufyan berkata, aku katakan. Dia mengatakan, orang ngaku nabi ini mengatakan, "Ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah semata, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muru nabi shalah, dia memerintahkan kita untuk salat, wasidqi untuk jujur, wal afafi untuk menjaga ifah kehormatan, wasilati dan untuk menjaga silaturahim. Ya. Jadi Abu Sufyan mengatakan ketika ditanya, apa sih orang yang ngaku nabi ini nyuruh kalian untuk apa? Ngajak kalian untuk apa? Dakwahi kalian untuk apa? Maka Abu Sufyan mengatakan, orang ngaku nabi ini ngajak kami untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ngajak untuk tauhid. Ya, jadi ngajak untuk tauhid. Kemudian dia juga ngajak kami untuk sholat. Ya. Jadi ngajak kami untuk sholat, dia juga ngajak kami untuk jujur. Dia juga ngajak kami untuk menjaga ifah, menahan diri dari yang diharamkan atau yang mengurangi muru'ah kewibawaan, kehormatan. Ya, demikian juga nyuruh kami untuk senantiasa menyambung rahim yang Allah perintahkan kami untuk menyambung rahim mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana mulazamatur rasul lisidqi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menetapi kejujuran. Nabi itu bukan jujur ketika jadi nabi saja, bukan, tapi sebelum jadi nabi juga orang yang sangat jujur. Nah, ketika jadi nabi ini disempurnakan. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jujur itu sifatnya nabi, kemudian disempurnakan lagi. Menjadi bagian dari Islam, syiar Islam. Ya kan, yang membedakan antara orang Islam dengan non-muslim itu adalah pada kejujuran. Makanya kalau misalkan ada orang Islam yang enggak jujur, ya berarti bukan yang salah Islamnya, orangnya. Kalau misalkan dikatakan Indonesia indeks korupsinya itu sangat rendah, ya bukan agama. Orang Indonesia kebanyakan orang Islam. Kemudian akhirnya kesimpulannya orang Islam banyak yang enggak jujur. Ya bukan Islamnya yang keliru, orangnya. Ya, orangnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lihat teladan kita ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa menetapi kejujuran, mulazamatur rasul lisidqi wa syahrati, dan Nabi terkenal dengan kejujurannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar jujur, tapi memerintahkan kepada orang-orang untuk jujur, pada sahabatnya untuk jujur. Ya, kepada para sahabatnya untuk jujur. Bahkan ini juga merupakan syahadatul a'da, persaksian musuh bagaimana Nabi itu orang yang jujur. Kejujuran Nabi itu terlihat. Ya, bagaimana Nabi ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu masih sibuk mengembalikan wada'ah. Wada'ah itu apa? Titipan. Kan bilang kepada Ali, ini titipannya si fulan, titipannya si fulan, titipannya si fulan. Untuk urusan agama mereka enggak ikut Nabi. Tapi untuk urusan nitip, mereka nggak nitip sama Nabi. Karena apa? Orang paling jujur, orang yang langka. Nabi itu orang langka. Ya, orang yang jujur itu ya Nabi. Jadi orang kafir musyrik walaupun mereka benci sama dakwahnya Nabi, tidak mengikuti dakwahnya Nabi, tapi kalau nitip itu nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi. Nitipnya ke
ke Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa musuh itu mempersaksikan bagaimana kejujurannya Nabi. Nah, ini makanya kita pun juga harus seperti itu, punya sifat jujur. Ya, jadi punya sifat jujur. Ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ra'su hadatin. Ya, ujung atau pangkal daripada agama kita ini adalah tauhid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang dia serukan adalah ubudullaha wahdah, sembahlah oleh kalian Allah semata. Enggak usah usap-usap berhala, cium-cium berhala. Ya, siriknya orang kafir Quraisy itu apa sih? Nyium berhala, ngusap-ngusap berhala. Nyembahnya bagaimana? Ya seperti itu. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi itu mengingatkan Zaid bin Haritha, anak angkatnya, pas tawaf, jangan pegang-pegang berhala. Ya, tawaf di Ka'bah itu ya nggak mau megang patung, kan di sekitar Ka'bah banyak patungnya. Ketika Fathu Mekah 200 lebih berhala itu di sekitar Ka'bah. Ingatkan Zaid bin Haritha, jangan pegang-pegang. Terus Zaid bin Haritha penasaran, tak pegang lagi. Ya, akhirnya diingatkan, kan tidak, tadi sudah tak ingatkan, jangan pegang-pegang. Ya, nah itu bentuk syirik. Ya, pada masa sekarang ada kesirikan seperti itu ada. Yang dipegang bukan patung tapi kuburan, diusap-usap, dicium-cium. Ya, kalau mau pegang-pegang cium-cium itu Ka'bah itu dicium. Ya, itu pun seharusnya yang harus kita cium itu adalah Hajar Aswadnya. Ya, dan Umar saja pernah mengatakan, ya, wahai Hajar Aswad, kamu adalah batu. Kalau aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku nggak akan mencium. Ya, jadi kita menciumnya itu karena ngikuti Nabi. Nah, itu tauhid itu seperti itu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita kepada tauhid. Kemudian pelajaran yang ketiga, semua rasul itu diutus untuk menjelaskan tauhid yang hak dan melepaskan manusia dari syirik, membersihkan diri dari syirik. Ya, jadi para rasul itu semuanya ya diutus untuk menjelaskan tauhid yang benar, melepaskan manusia dari syirik. Kemudian Allah SWT memerintahkan juga kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita semuanya apa yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Apa yang mendatangkan kebaikan bagi manusia? Semua yang disebutkan di sini adalah mendatangkan kebaikan bagi manusia, beribadahnya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah. Ya kan? Nyuruh mereka untuk sholat, untuk jujur, menjaga kehormatan, tidak minta-minta. Ya, demikian juga menjaga diri dari yang diharamkan. Kemudian menyambung rahim. Ini semuanya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah mesti baik. Kita disuruh sholat itu baik untuk kita. Kita disuruh puasa baik untuk kita. Kita disuruh untuk zakat baik untuk kita. Ya, kita disuruh untuk bersedekah baik untuk kita. Orang-orang Barat, ketika ada orang memberi, itu seperti sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Sampai divideokan. Padahal kita di negara kita ini, di kalangan kaum muslimin, biasa memberi itu biasa. Zakat fitrah kita sudah terbiasa memberi, ya kan? Kemudian belum lagi zakat, ya, walaupun memang masih belum seluruhnya, masih banyak orang yang belum paham kaum muslimin. Tapi paling tidak kita sudah terbiasa itu. Dia orang-orang Barat nggak terbiasa memberi itu. Ya, saya dengarkan kajiannya seorang ustadz itu yang dia punya murid di kalangan orang-orang Barat. Ya, kalau mereka sudah punya anak-anaknya itu sudah besar, ya anak sendiri itu suruh nyari uang sendiri. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak, itu menjadi kewajibannya orang tua, khususnya suami. Istri kalau sudah punya pekerjaan sendiri ya sudah, ya uangnya itu dipakai sendiri. Kalau di Islam enggak, uangnya istri. Kalau uangnya suami di situ ada bagian istri. Jadi seperti itu. Jadi apa yang diajarkan dalam Islam itu semuanya baik untuk kehidupan manusia, dunia akhiratnya. Berikutnya, perintah untuk meninggalkan taklid buta, ya, terhadap nenek moyang, ya, khususnya masalah agama.
agama. Jadi masalah agama kita nggak boleh taklid, harus ngikuti dalil. Kita beragama itu bukan ngikuti orang, tapi ngikuti dalil. Ngikuti qala Allahu qala Rasul. Jadi mengikuti apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan itu. Karena agama ini milik Allah, bukan milik nenek moyang. Bukan miliknya ustadz ini, alim ini, ulama ini, kiai itu. Enggak, bukan. Tapi miliknya Allah. Maka ya dalam beragama ngikuti dalil. Kan Nabi SAW bersabda, ya Abu Sufyan mengatakan, watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Makanya dalam beragama nggak boleh kita dasarnya biar jari ini guruku ngene, nggak boleh seperti itu. Antum juga nggak boleh seperti itu. Jari ini ustadz iki, nggak, ya bukan seperti itu. Yang utama adalah ketengahkan dalil. Tapi kalau misalkan banyak dalil yang kita ragu-ragu, nah silakan merujuk kepada perkataan para ulama. Ya, silakan merujuk kepada perkataan para ulama. Tapi utamanya kita kembali kepada dalil. Nah ini. Kemudian pelajaran yang terakhir, hadis ini, ya kan, secara umum menunjukkan syumuliyah risalatil Islam, bahwa risalah Islam itu menyeluruh. Risalah Islam itu menyeluruh. Dia membahas tauhid, iman, hukum, akhlak. Ya, bahas tauhid pertama mengajak beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Ya kan? Kemudian nyuruh untuk sholat, hubungan kepada Allah. Nyuruh untuk jujur, menjaga kehormatan, nyambung silaturahim. Islam itu menyeluruh. Islam itu bukan hanya sholat. Islam itu menyeluruh. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Thabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada yang mengatakan Abdul Walid Sa'ad bin Hunayf Badriyun. Ini sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha ta'ala asyhada bisidqin. Siapa yang minta kepada Allah syahadah, mati syahid. Ya, kenapa kita butuh mati syahid? Karena apa? Orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi orang masuk surga, orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nanti dia juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya. Tapi sedikit orang yang bisa mendapatkan syahadah ini. Tapi seseorang bisa mendapatkan syahadah ketika dia minta kepada Allah. Seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu minta syahadah. Ya Allah, berikan aku syahadah di kota Nabi-Mu. Makanya akhirnya ditanya oleh putrinya, kok minta syahadah di sini? Kalau minta syahadah itu di medan perang. Madinah itu sudah menjadi kota aman, tapi dia tetap minta. Akhirnya dia pun mendapatkan syahadah. Dia mati syahid karena apa? Karena dibunuh. Dan yang bunuh adalah orang munafik, ya, Abu Lulu al-Majusi. Karena tidak terima kerajaan Persia diporak-porandakan oleh Umar, yaitu. Nah, Nabi bersabda, siapa yang minta kepada Allah syahadah, mati syahid bisidqin, dengan jujur, ballaghahullahu, Allah akan antarkan dia manazil syuhada, ke manazil, ke tempatnya, makomnya para syuhada, wa in mata ala firasyihi, walaupun dia mati di atas pembaringan dia. Hadis Muslim. Ya, Amr bin Alas itu panglima perang, tapi matinya di atas tempat tidur. Ya, Khalid bin Walid sama. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Kejujuran hati menjadi sebab kita dihantarkan kepada apa yang kita harapkan. Jika kita niat sesuatu dari melakukan amal kebaikan, pasti kita akan dibalas, ya kan, atas itu semua, walaupun kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ya, kita akan dibalas dengan itu semua. Ya. Nah ini, makanya pelajaran yang kedua, ya, anjuran minta syahadah, minta mati syahid dengan ikhlas. Walaupun kita tidak berperang di jalan Allah, ya, karena negeri kita negeri aman. Negeri aman ya nggak mungkin kita jihad di sini, nggak mungkin. Ya, negeri aman ini jangan sampai dijadikan sebagai ajang jihad.
Kita diberikan keamanan ini sudah satu nikmat. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ya, kalau kita sudah diberikan keamanan, ya sudah nikmati keamanan itu. Karena hukum asalnya kita disuruh minta afiyah. Nah, tapi kita pun tetap bisa mendapatkan syahadat. Tapi syaratnya apa? Ini di dalam hadis disebutkan. Ya, siapa yang minta kepada Allah syahadat dengan jujur, pasti Allah akan antarkan dia ke makomnya para syuhada walaupun mati di atas pembaringan. Makanya mintanya harus ikhlas. Bagaimana mintanya? Allah marzuni syahada, ya Allah berikanlah aku syahadah, syahid. Ya, karena kalau kita syahid, ya insya Allah kita akan mendapatkan makomnya syuhada, ya, dan kita nanti bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dan lain sebagainya. Tapi syahadah itu ada 3 macam. Yang pertama, dia syahadah dunia dan akhirat. Siapa itu? Orang yang mati syahid dalam peperangan. Ada yang syahadah dunia saja, tapi akhiratnya enggak. Dia adalah orang munafik, orang yang hatinya tidak dia berperang bukan karena Allah. Ya, maka zahirnya syahid tapi dia tidak. Makanya pada masa Nabi pernah ada sahabat mengatakan fulan syahid, tapi Nabi mengatakan enggak, dia di neraka. Akhirnya para sahabat mencari tahu kenapa kok dia di neraka. Oh, ternyata dia ya ngambil harta ghanimah yang belum dibagi, ya kan? Kemudian dia sisihkan untuk dirinya. Hulul, dia telah melakukan pengkhianatan. Makanya dia syahid di dunia, zahirnya syahid tapi dalamnya enggak. Tapi yang ketiga, syahid di akhirat tetapi tidak di dunia. Siapa itu? Seperti wanita yang nifas, melahirkan, meninggal. Orang laki-laki yang meninggal karena kena runtuhan, mati tenggelam, mati karena wabah seperti kemarin. Itu adalah syahid fil akhirah tetapi tidak di dunia. Tapi kalau kita minta syahadah, pasti akan diantarkan oleh Allah ke makomnya para syuhada walaupun kita mati di atas pembaringan kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kita sampaikan? Saya sebenarnya ingin melanjutkan, tapi sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Ada dua hadis, yang satunya kisah, yang satunya masalah fikih. Atau dilanjutkan sedikit? Atau cukup? Cukup kenapa? Kok bingung? Nah, ya guys. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ya, insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Ya, ini masalah asidku ya. Jadi masalah jujur. Ya, karena banyak faedah dari kisah ini, yakni kisah salah satu Nabiullah alaihissalam, ya, ketika dia diperintahkan untuk memimpin peperangan, kemudian ada di antara umatnya yang tidak jujur. Ya, ini ada kisahnya, dikisahkan oleh Nabi di kalangan Bani Israel, hadisnya muttafaq alaih. Insyaallah karena ada faedahnya yang banyak, insyaallah kita ambil, kita lakukan, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Arti ilmu yang bermanfaat adalah kita bisa mengamalkannya dan berusaha untuk menjadikan jujur itu sebagai akhlak kita, sebagai sifat kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.